Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, baca zikir paginya dan doa sebelum belajar ya nak. Baik, sekarang kita masuk poin bab najis. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anak ustazah mengetahui pengertian dari najis. Tujuan yang kedua, anak-anak ustazah mengetahui tentang contoh-contoh hadas dan najis. A. Pengertian hadas dan najis. Hadas adalah suatu keadaan yang terjadi pada badan yang membuat seseorang tidak boleh melaksanakan sholat atau ibadah lainnya. Sedangkan najis adalah sesuatu benda yang dianggap kotor oleh syariat. Jadi dapat kita ambil kesimpulan perbedaan dari hadas dan najis terletak pada kalau hadas itu adalah suatu keadaan, sedangkan najis itu adalah bendanya yang kotor. Selanjutnya poin B, contoh hadas dan najis. A. Contoh-contoh hadas. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil yaitu suatu keadaan yang mengharuskan seseorang untuk berwudu saat melakukan ibadah. Contohnya, ketika anak ustazah buang air kecil, yang kedua buang air besar, yang ketiga buang angin. Yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar adalah suatu keadaan yang mengharuskan seseorang untuk mandi wajib saat melakukan ibadah. Contohnya keluar air mani ataupun haid. Baik, sekarang kita masuk poin B, contoh-contoh najis. Yang pertama yaitu kotoran manusia adalah sesuatu yang keluar dari dubur manusia. Kemudian contoh najis yang kedua yaitu air kencing, di mana air yang keluar dari tempat pengeluaran manusia. Dan contoh najis yang ketiga yaitu air liur anjing. Nah, anak-anak ustazah, apabila pakaian kita, tubuh kita atau suatu benda terkena oleh air liur anjing, maka akan menjadi najis. Maka diharuskan kita untuk mencucinya sebanyak 7 kali dengan air dan dilumuri dengan tanah sebagaimana perintah Nabi Muhammad SAW. Contoh najis yang keempat yaitu bangkai. Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih. Seperti hewan yang mati karena penyakit atau mati karena dimangsa hewan lainnya atau bisa jadi karena dicekik. Maka hewan tersebut adalah bangkai. Bangkai juga diartikan setiap hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hewan laut, bangkai ikan, dan belalang. Maka hewan ini bangkainya suci. Contoh najis yang kelima yaitu darah hewan. Semua binatang yang halal dimakan dagingnya, maka darahnya tidak najis, seperti ikan, ayam, sapi, kerbau, dan kambing. Namun apabila darahnya mengenai kita, maka wajib dicuci. Lalu ustazah, yang mana darah hewan yang najis? Nah, darah hewan yang najis yaitu semua binatang ataupun hewan yang Allah larang untuk memakannya, seperti daging babi dan daging anjing. Contoh najis yang selanjutnya yaitu nanah. Nanah adalah sesuatu yang keluar dari tubuh manusia yang diakibatkan karena infeksi pada kulit dan daging seperti sakit bisul. Kemudian contoh najis yang ketujuh yaitu darah haid, yaitu darah yang keluar dari tubuh wanita yang telah dewasa. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan dicucikan sampai hilang warnanya.
Nah, baik anak-anak ustazah semuanya, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Insya Allah anak ustazah sudah bisa ya membedakan mana yang hadas dan mana yang najis. Seperti yang ustazah jelaskan sebelumnya, perbedaannya hanya ada pada kalau hadas adalah keadaan seseorang tersebut yang kotor, sedangkan najis itu adalah bendanya yang kotor. Nah, anak-anak ustazah semuanya, sekarang mari berlatih. Susunlah kata di bawah ini menjadi kata yang tepat. Coba perhatikan, ada tabel-tabel di mana di dalam kotak tersebut ada huruf. Nah, coba lihat di kotak yang pertama ada huruf N, A, H, A, dan N. Coba anak ustazah susun bisa menjadi suatu kata. Nah, di tabel yang kedua ada huruf R, A, D, A, H. Coba anak ustazah susun menjadi kata yang sempurna. Di tabel yang ketiga ada huruf N, A, S, J, I. Jadi apakah katanya kalau kita susun? Ayo pikirkan. Nah, di tabel yang terakhir ada huruf B, A, K, A, I, N, dan G. Nah, semoga anak-anak ustazah semuanya dapat menyusun kata yang acak ini menjadi sebuah kata yang sempurna. Selamat mengerjakan. Anak-anak ustazah semuanya, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Silahkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.